Halo teman pendengar, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, baik, dan bahagia ya. Hari ini kita akan membahas tentang prokrastinasi. Nah, apakah teman-teman sudah pernah dengar sebelumnya tentang prokrastinasi? Prokrastinasi adalah perilaku menunda pekerjaan atau tugas yang sebenarnya penting dan wajib nih kita kerjakan. Mungkin teman-teman ada yang pernah berpikiran seperti ini. Besok saja. Kalau bisa dikerjakan besok, kenapa harus sekarang? Masih ada besok kok, jadi tenang aja. Besok aja deh dikerjainnya, sekarang rebahan dulu. Santai, deadline masih lama. Ini pasti cepet kok ngerjainnya, kamu kan pasti bisa. Karena pikiran-pikiran seperti itu, kita menjadi santai dan terlena. Ketika deadline sudah mepet, kemudian kita menjadi panik dan bingung apa yang harus kita kerjakan. Nah, sebetulnya apa penyebab kita melakukan prokrastinasi? Yang pertama adalah salah menempatkan prioritas. Kita mengesampingkan tugas yang sebetulnya penting dan mengerjakan hal-hal yang kurang penting. Kemudian ada sikap perfeksionis, menunda pekerjaan, karena kita khawatir tidak bisa melakukan yang terbaik. Yang kita tuntut adalah kesempurnaan. Karena itu, kita tidak pernah siap, bahkan takut untuk mencoba dan menyelesaikannya. Kemudian mencari kesenangan. Ketika kita mencari kesenangan, maka tugas bukanlah jawabannya. Tugas dan pekerjaan bukanlah hal yang menyenangkan, sehingga jika kita hanya mencari kesenangan, kita cenderung menunda-nunda hal tersebut. Kemudian multitasking, mengerjakan banyak hal dalam satu waktu sehingga hasilnya tidak maksimal dan banyak pekerjaan yang tertunda. Contohnya mengerjakan tugas sambil scroll sosial media atau mengerjakan tugas sambil menonton film. Kemudian ada regulasi emosi yang kurang baik sehingga menimbulkan perasaan takut, khawatir, gelisah yang menghambat diri kita menjadi produktif. Mungkin kita merasa gelisah, khawatir sehingga kita menunda pekerjaan kita karena menunggu mood misalnya, atau menunggu suasana hati kita menjadi baik. Yang terakhir ada lelah dan burnout. Ketika kita merasa lelah, diri kita jadi kesulitan menunjukkan performa kerja yang baik karena hilangnya motivasi dan penurunan fokus dan juga konsentrasi yang kita miliki. Itu dia tadi adalah penyebab kita melakukan prokrastinasi. Lantas ciri-ciri seseorang yang melakukan prokrastinasi itu apa ya? Yang pertama, mudah terdistraksi dengan hal-hal lain saat mengerjakan tugas atau pekerjaan yang penting. Kemudian tidak termotivasi jika belum mendekati deadline. Ada juga meremehkan atau menganggap sepele tugas yang sebetulnya penting sehingga merasa bisa kok diselesaikan dengan cepat, jadi santai aja, nanti saja. Kemudian menunggu mood atau menunggu suasana hatinya menjadi lebih baik baru dikerjakan karena memiliki asumsi tugas akan selesai dengan baik jika kita memang ingin mengerjakannya. Kemudian merasa kesulitan mengerjakan tugas dan mendapat inspirasi jika tidak dikejar atau dijepit oleh deadline. Apa saja ya dampak dari perilaku prokrastinasi ini? Yang pertama, terlambat mengerjakan tugas dan hasilnya pun tidak maksimal. Kita juga menjadi sulit mengambil keputusan karena waktu yang mepet. Keadaan panik membuat otak kita tidak bisa bekerja dengan baik. Kemudian kita merasa cemas, takut, gelisah karena tugas selalu menumpuk dan belum selesai. Jika kita menyelesaikan tugas dengan ala kadarnya dan hasilnya tidak maksimal, kita juga cenderung merasa menyesal dan menyalahkan diri kita sendiri. Kenapa ya tadi menunda-nunda? Kenapa aku mengerjakan di akhir? Kemudian memiliki hubungan yang kurang baik dengan lingkungan sekitar, baik rekan kerja, partner, tim, atasan, karena performa kerja kita yang buruk dan kita yang dinilai cenderung malas-malasan. Kemudian ada temperamen yang meledak-ledak atau emosi yang tidak stabil, karena ketika kita merasa banyak sekali pekerjaan yang menumpuk, kita menjadi
marah, emosi, tidak tenang, cenderung lebih sensitif. Kemudian, bagaimana ya cara menghilangkan kebiasaan prokrastinasi? Yang pertama adalah belajar meregulasi emosi yang kamu rasakan. Kita bisa berpikir dan mendapatkan ide serta inspirasi jika diri kita merasa tenang dari segala macam emosi yang ada. Jadi menjadi tenang adalah kunci utamanya. Kemudian berdamai dengan ketidaksempurnaan. Fokus melakukan yang terbaik, bukan menjadi yang terbaik. Itu dua hal yang berbeda ya. Kemudian ada pahami keuntungan dari menyelesaikan tugas sesuai dengan waktunya. Kamu tidak akan merasa cemas, hasil kerjamu juga jadi lebih berkualitas. Yang keempat, maafkan dirimu yang sebelumnya melakukan perilaku prokrastinasi. Bulatkan tekad untuk melakukan perubahan dan membentuk kebiasaan yang baru. Carilah cara kerja yang nyaman dan efisien untuk dirimu. Jangan memaksakan cara orang lain karena belum tentu sesuai dengan dirimu. Kemudian buatlah kelompok belajar atau kelompok bekerja, lingkungan yang suportif untuk membantu mengingatkanmu kapan harus kerja dan kapan harus istirahat. Kemudian buat jadwal yang lebih realistis. Bagi tugas menjadi list-list kecil yang bisa kamu kerjakan satu persatu. Contohnya, mungkin kamu menulis di jadwal untuk berberes kamar. Tapi berberes kamar jika kita pikir-pikir merupakan pekerjaan yang berat dan banyak ya. Kita bisa melis menjadi hal-hal kecil seperti merapikan meja, merapikan kasur, menyapu, mengepel. Hal-hal tersebut membantu diri kita untuk lebih semangat dan mengerjakan pekerjaan itu satu persatu. Kemudian perhatikan lingkunganmu. Lingkungan kerja yang baik dan suportif tentu mampu meningkatkan produktivitas serta kreativitasmu juga. Kemudian kita harus berhenti membuat alasan seperti menunggu mood atau motivasi bekerja. Komitmen itu kuncinya, karena mood dan motivasi kita sendiri yang bisa memunculkannya. Kita adalah pengendali penuh dan pemilik kontrol penuh atas emosi dan juga hal-hal yang kita rasakan di dalam diri kita. Berikan reward kepada diri sendiri ketika kita selesai mengerjakan mini plan atau tugas-tugas kecil yang tadi disebutkan. Kemudian buatlah fake deadline atau deadline yang kita atur lebih awal agar kita tidak terburu-buru. Misalnya deadline tugas atau PR kita adalah 1 bulan lagi. Maka buatlah deadline itu menjadi 3 minggu agar kita bisa lebih siap dan tentunya tidak terburu-buru. Yang terakhir, kendalikan distraksi. Distraksi selalu ada, mulai dari ponsel, sosial media, bahkan orang-orang sekitar. Oleh karena itu, kita harus bisa belajar mengendalikan distraksi yang ada, seperti membatasi penggunaan media sosial, matikan notifikasi, mungkin kita memilih lingkungan atau tempat yang lebih kondusif untuk bekerja dan belajar. Kemudian hal-hal seperti media sosial, menonton film, lebih baik dijadikan reward atau hadiah setelah kita menyelesaikan tugas kita. Nah, demikian teman pendengar penjelasan tentang prokrastinasi atau perilaku menunda-nunda. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman pendengar semua. Karena setiap sisi kehidupan berbeda, Side of Life hadir untuk mendengar segala sisi kehidupan di sekitar kita.